Kalaupun ada anak-anak kita yang dalam tanda kutip butuh perhatian, jangan bilang dasar anak bodoh, bodoh benar atau itu. Dasar anak nakal, nggak tahu diri. Lama-lama beneran kejadian, nggak tahu diri beneran. Maka oleh sebab itu jaga perkataan, karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus kita pertanggungjawabkan ketika tiba waktunya nanti, ya. Dan jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak perlu, ya, yang nggak perlu. Jadi yang pertama, bagaimana supaya hidup dengan bijaksana? Jaga perkataan. Lalu apa lagi? Jaga sikap, perbuatan, tindakan, ya, tindakan kita. Ukurannya begini: kalau orang lain mengatakan seperti yang kita katakan, kira-kira menyakitkan nggak buat kita? Kalau menyakitkan, berarti jangan kita lakukan dengan orang lain. Nah, kalau kita melakukan suatu tindakan yang tidak, dalam tanda kutip, tidak baik, kita secara pribadi suka nggak dengan ada tindakan seperti itu? Nggak suka. Jadi kita jangan lakukan itu, ya. Kemudian harus hati-hati, apalagi bijaksana dalam mengambil keputusan. Seringkali kita, ya, bilang kita suami, istri, kita sebagai orang tua mau ngambil keputusan, kita mau menang sendiri. Biasanya bapak-bapak nih. Biasanya bapak-bapak. Kalau saya pernah dengar itu, kalau marga Simanjuntak itu katanya, Simanjuntak itu keras kepala katanya. Dalam hati saya, kalau kepala nggak keras bagaimana gitu ya? Jadi ongol-ongol gitu ya. Maksudnya banyak sekali itu ada orang nggak bisa dibilangin mau menang sendiri. Padahal firman Tuhan berkata begini, kalau dua orang sepakat, ada Yesus di tengah-tengahnya. Jadi kita mulai dari mana? Kita mulai dari sebagai pasangan suami dan istri. Ayo sepakat. Kalau mengambil kesimpulan, mengambil keputusan tentang anak, tentang keluarga, ayo sepakat suami istri. Nggak bisa saya kepala keluarga, kalau saya bilang A, ya A, gitu ya. Nggak ada di keluarga Bumalong itu. Kalau di Tarumbar ada, Tarumbar Raja ada, Bumalong itu nggak ada. Nggak ada, gitu ya. Nah, artinya apa? Kita mulai dari keluarga kita, ya. Sepakat. Katanya begini, jadi katanya, ya, berkat Tuhan itu seperti cek, ya, cek yang harus ditandatangani oleh suami dan istri. Kan pernah ya kalau ke bank, cuma suaminya doang yang tanda tangan itu, pasti orang bank bilang, "Maaf Pak, ini tanda tangan kurang lengkap, nggak bisa cair nggak bisa cair." Tapi kalau ada tanda tangan suami, ada tanda tangan istri, berkat Tuhan cair nggak? Cair. Kalau usah diminta juga cair. Tuhan, Mazmur 133 dikatakan kalau hidup rukun, Tuhan perintahkan berkatnya. Tuhan perintahkan loh, kat gitu. Tuhan bilang kat, maksudnya malaikat atau berkat gitu. Ya Tuhan, tolong pergi ke sana. Itu ke siapa? Ada itu keluarga si Haan, Bapak Yeri, haleluya, gitu ya, amin, langsung diaminin, gitu ya, langsung diaminin, sana kat berkat, Tuhan perintahkan ketika kita bersatu hati, gitu ya. Jadi yang pertama, hidup bijaksana melalui apa? Perkataan, perbuatan, dan juga mengambil keputusan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ayat di 16, Tuhan berkata begini, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, hari-hari ini adalah jahat. Saya sering mendengar begini, waktu tidak akan kembali. Ya, waktu tidak akan kembali. Ini kita ngumpul seperti ini nih, seberapa kita yang ada nih, mungkin 20 orang, 25 orang, ini nggak akan kembali. Tidak akan pernah kembali lagi yang namanya tanggal 29 Maret tahun 2026, jam berapa sekarang? Jam 3 sore kurang, gak akan kembali. Nah, oleh sebab itu tadi
kembali ke ayat tadi Matius 8 yang tadi itu, ya. Dan sebegitu pentingnya waktu, maka firman Tuhan mengingatkan agar kita mempergunakan waktu. Makanya hari-hari ini yang diambil oleh iblis, yang diambil oleh roh jahat dari kita apa? Waktu. Kita dibikin lalap, apa lalap? Bukan lalap, lalapan itu. Artinya gini, kita sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu. Sekarang saya perhatikan ya, banyak loh ibu-ibu sekarang tangannya selalu gini. Saya pikir kenapa selalu begini? Ternyata kebanyakan scroll. Yang scroll apa? TikTok, bos. Ini tuh. Oh Inang kenapa tangannya? Ya nggak tahu nih. Aduh, tangan saya jadi begini sekarang. Kebanyakan scrolling handphone. Jadi kalau sama, ya, tanganku jadi gini-gini. Kenapa? Jadi ternyata udah terlatih. Jadi sambil tidur pun lihat. Nanti boleh perhatikannya, yang bapak-bapak perhatikan tangan suaminya, jempolnya gini-gini nggak? Awal ini. Kemudian yang istri juga perhatikan tangan suami nggak pakai gini-gini nggak? Kalau gini-gini berarti kebanyakan scroll atau begini nggak? Nah itu kebanyakannya nyedok. Ngerokok. Nah maksud saya adalah gini, ayo. Kan firman Tuhan mengingatkan pergunakan waktu. Daripada kita nongkrong, ini buat bapak-bapak ya, mohon maaf nih, tapi ini harus jelas. Daripada nongkrong-nongkrong, begadang-begadang nggak jelas, mending pulang ke rumah tidur, sehat. Nggak kurang tidur, sehat. Mending nongkrong sama anak kita di rumah, ngobrol sama anak kita. Ibu-ibu daripada nonton drakor, mending ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama suami. Ya, supaya apa? Supaya komunikasinya baik. Ya, karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat, waktu-waktu ini adalah jahat. Makanya yang pertama iblis lakukan adalah apa? Menghabiskan waktu kita.